Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Janfat dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi kita itu tentang dinamika rotasi. Baik, untuk pembahasannya akan pertama saya akan mulai dari dinamika rotasi. Suatu benda dapat mengalami gerak translasi dan gerak rotasi. Terdapat perbedaan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi adalah gerak benda yang arahnya lurus ataupun berbalik. Sedangkan gerak rotasi pekerjaannya adalah gerak yang mengalami putaran terhadap poros. Gerak rotasi ini disebabkan oleh adanya torsi. Jadi pengertiannya adalah kecenderungan suatu gaya memutar benda tegar terhadap titik poros tertentu. Contoh dari penerapan gerak translasi dan gerak rotasi dapat dilihat di gambar ini. Untuk gambar di sebelah kiri bawah itu adalah contoh dari dinamika gerak translasi. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan bawah itu adalah contoh dari gerak rotasi. Bisa dilihat di gambar di bawah ini itu merupakan contoh dari gerak translasi dan juga gerak rotasi. Selanjutnya, gerak pada rotasi akan mengalami suatu torsi. Torsi adalah yang kita sebutkan tadi merupakan ukuran kecenderungan sebuah gaya memutar suatu benda tegar terhadap titik polos tersebut. Rumusan torsi atau momen gaya adalah torsi atau yang bisa dilambangkan dengan tau sama dengan F kali dengan R. Keterangannya, torsi itu dilambangkan dengan tau dan memiliki satuan Nm. Kemudian untuk F adalah gaya, satuan N. Kemudian selanjutnya adalah R, yaitu jarak gaya ke poros. Untuk ilustrasi mengenai rumusan torsi atau momen gaya dapat dilihat gambar di bawah ini. Ini kita dapat melihat adanya hubungan antara gaya dan juga jarak gaya ke poros yang akan mempengaruhi besar torsi. Jadi bila gaya itu kecil, maka torsi yang dihasilkan akan menjadi semakin. Juga dengan jarak gaya ke poros, apabila R nilainya semakin kecil, maka nilai yang dengan torsi juga akan menjadi semakin kecil. Ya, torsi merupakan suatu besaran vektor sehingga ia mempunyai arah. Torsi akan bernilai positif apabila arahnya berlawanan dengan arah jam. Sedangkan torsi akan bernilai negatif apabila arahnya searah dengan jarum jam. Sedangkan momen atau yang biasa dilambangkan skala kecil adalah sebutan gerak titik poros rotasi sampai ke gaya yang sedang tegak lurus. Untuk menentukan nilai positif dan negatif, kita dapat menggunakan aturan atau kaidah tangan kanan seperti yang tertera pada gambar bawah ini. Jadi itu merupakan salah satu cara mudah untuk menentukan nilai positif dan negatif, yaitu dengan menggunakan aturan atau kaidah tangan kanan. Dalam dinamika rotasi juga dikenal istilah penting, yaitu momen inersia. Momen inersia adalah besaran yang menyatakan ukuran kelembaban benda yang mengalami gerak rotasi, yang nanti juga akan analog dengan massa pada gerak translasi. Ini nanti akan, karena itu nanti ada hubungan antara momen inersia dan juga massa pada rumusan gaya dan Newton 2. Untuk rumusan momen inersia adalah sebagai berikut. Momen inersia atau yang kita dilambangkan dengan besar sama dengan M kali R kuadrat. Untuk keterangannya adalah sebagai berikut. I merupakan momen inersia,
dengan satuan kilogram meter persegi, kemudian M merupakan massa dengan satuan kilogram, dan R merupakan jari-jari benda dengan satuan M. Ini juga terlihat adanya hubungan antara massa dan juga jari-jari benda. Jadi apabila jari-jari benda itu kecil, maka momen inersia yang dihasilkan akan jadi semakin besar. Selanjutnya, jika jari-jari benda atau massa benda besar, maka momen inersia yang dimiliki oleh benda besar. Momen inersia ini juga mempengaruhi gerak suatu benda. Jadi jika momen inersia yang dimiliki benda kecil, maka benda tersebut akan mudah bergerak atau berpindah. Sebaliknya, apabila inersia yang dimiliki suatu benda itu semakin besar, maka benda tersebut akan semakin sulit atau sukar untuk bergerak atau berpindah. Contohnya dapat dilihat di gambar ini. Selanjutnya, dalam dinamika translasi, kita mengetahui bahwa gaya F menyebabkan suatu benda bergerak translasi dengan percepatan linear A. Dan kemudian dalam dinamika rotasi, kita juga mengetahui bahwa suatu torsi tau menyebabkan suatu benda berrotasi terhadap suatu porsi. Dilihat dari pernyataan di atas bahwa masih terdapat analogi Newton dalam dinamika rotasi. Lihatnya masih terdapat hubungan antara hukum kedua Newton dan dinamika rotasi. Oleh karena torsi tau analog dengan gaya F dan percepatan sudut alfa analog dengan percepatan delta, sehingga kita akan mendapatkan hukum kedua Newton untuk suatu rotasi, yaitu sebagai berikut. Torsi atau tau sama dengan I kali alfa sama dengan I kali AT per R. Keterangannya ada sebagai berikut. Tau yang kita tahu itu adalah menentukan torsi, kemudian I itu adalah untuk melambangkan mobilitas, dan ini adalah alfa itu adalah untuk melambangkan percepatan sudut, kemudian AT itu adalah untuk melambangkan percepatan tangensial atau percepatan linear, kemudian R adalah jarak titik ke port. Jadi karena adanya hubungan antara hukum kedua Newton dengan dinamika rotasi, kita akan mendapatkan rumus torsi bisa dibuat juga jadi bentuk seperti ini. Itu tau sama dengan I kali alfa sama dengan I kali AT per M. Selanjutnya adalah cara menghitung energi. Jadi cara menghitung energi kinetik rotasi adalah seperti EK rotasi atau energi kinetik rotasi sama dengan setengah I kali omega kuadrat. Nanti ini akan ada hubungannya dengan kinetik translasi. Kinetik. Persamaan di atas menyatakan energi kinetik dari suatu benda tegar yang momen inersianya dan berputar dengan kecepatan sudut besar. Apabila satu benda dalam keadaan menggelinding, penghitungan energi kinetiknya nanti akan menjadi sedikit berbeda. Dalam dinamika rotasi, gerak menggelinding adalah suatu keadaan di mana benda tegar bergerak translasi dalam suatu ruang sambil berrotasi tanpa skip. Nilai energi kinetik pada saat benda menggelinding EK atau energi kinetik sama dengan EK translasi atau energi kinetik translasi ditambah dengan EK rotasi, itu energi kinetik rotasi. Jadi kita masukkan misalnya yaitu EK translasi yang kita tahu dari materi bab dinamika gerak translasi, yaitu adalah setengah mv kuadrat ditambah dengan EK rotasi, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yaitu adalah setengah I omega kuadrat. Jadi di sini kita dapatkan nilai energi kinetik pada saat benda menggelinding adalah seperti berikut, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Hal ini dikarenakan pada saat benda itu menggelinding, benda tidak hanya melakukan gerak rotasi, namun juga melakukan gerak translasi.
contoh mudahnya adalah gerak pada ban atau roda dan juga gerak pada bola yang melintang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh-contoh penerapan prinsip dinamika rotasi di lingkungan sekitar saya. Jadi di lingkungan sekitar saya menemukan ada dua benda yang menerapkan prinsip dinamika rotasi. Yang pertama adalah gerakan pada roda atau ban, dan kemudian yang kedua adalah gerakan pada daun pintu. Saya akan menganalisis gerak kedua benda ini jika ditinjau menggunakan prinsip dinamika rotasi. Yang pertama saya akan memulai dari gerakan pada daun pintu. Jadi jika kita lihat gerakan daun pintu itu menggunakan prinsip dinamika rotasi. Hal itu terlihat ketika kita sedang membuka pintu, yang terjadi adalah pintu akan berputar pada bagian porosnya, yaitu pada bagian engsel pintu. Kemudian engsel pintu berperan sebagai pusat gerak rotasi, dan daun pintu memiliki fungsi sebagai lengan momen. Dorongan tangan kita berperan sebagai gaya yang dikenakan pada lengan momen. Saat lengan momen dikenai satu gaya yang tegak lurus terhadapnya, maka lengan momen itu akan berputar pada porosnya. Karena itu yang terjadi ketika kita mendorong pintu adalah saat kita mendorong gagang pintu, itu akan terbuka dan juga akan melakukan gerakan rotasi terhadap porosnya, engsel. Karena itu pintu merupakan salah satu benda yang menerapkan dinamika rotasi. Kemudian untuk yang kedua adalah gerakan pada roda atau ban. Sebenarnya hal serupa juga berlaku pada roda atau ban. Jadi jika ditinjau menggunakan prinsip dinamika rotasi, ban akan berputar pada porosnya yang berada di tengah ban. Velg atau jari-jari roda berperan sebagai lengan momen. Sedangkan untuk bagian tengah ban akan berperan sebagai poros atau rotasi. Untuk gaya yang dikenakan pada lengan momen adalah gaya gesek antara permukaan ban dan permukaan. Dan juga dalam untuk gerakan roda atau ban, sebenarnya roda atau ban itu tidak hanya melakukan gerakan rotasi, namun juga melakukan gerakan translasi juga. Karena saat roda berputar, roda tidak hanya berputar pada porosnya, namun juga akan itu adalah dua benda di sekitar saya yang saya temukan yang menggunakan prinsip dinamika rotasi dalam gerakannya. Baik, mungkin untuk saat ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.